Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib bersama teman-teman saya, Widya Rohmatus Faida dan Haikal Musyafa Fadilah. Pada kesempatan kali ini dalam praktikum motor-motor listrik, kami akan menjelaskan tentang motor DC. Motor DC telah dibahas pada pertemuan sebelumnya dan pada kali ini kami akan melakukan simulasi menggunakan software Proteus yang memiliki tujuan untuk 1. Mengenal dan memahami alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum motor-motor listrik. 2. Mengenal dan memahami cara kerja motor DC. Dan 3. Mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC. Untuk itu, kami melakukan simulasi terhadap kedua rangkaian berikut, yakni 1. Rangkaian percobaan 1 dan kedua adalah rangkaian percobaan 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, jadi di sini kami diminta untuk membuat rangkaian seperti pada rangkaian percobaan 1. Nah, kemudian untuk di sini ini adalah simulasi atau rangkaian yang telah kami buat. Jadi di dalam rangkaian ini terdiri dari power supply, kemudian ada switch dan ada motor DC. Power supply ini berfungsi sebagai sumber tegangan untuk menggerakkan motor DC. Kemudian switch atau saklar ini berfungsi sebagai trigger untuk motor DC agar dapat bergerak. Kemudian untuk motor DC-nya sendiri ini digunakan untuk mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, dari rangkaian tersebut ini kami diminta untuk mengamati arah perputaran dan pengaruh dari penggunaan switch dengan tegangan sebagai parameternya. Nah, kemudian di sini ini merupakan tabel hasil percobaan yang telah kami lakukan. Dapat dilihat dari tabel di sini tegangan sumber dengan nilai yang positif ini membuat arah perputaran motor ini menuju ke kanan atau searah dengan jarum jam. Kemudian saat switch ini terbuka, maka keadaan motor DC ini akan mati atau off. Sedangkan apabila S tertutup atau switchnya ini tertutup, maka motor DC ini akan nyala atau on. Kemudian apabila tegangan di sini adalah positif, ketika disimulasikan saat switch ini tertutup, maka motor di sini akan bergerak searah dengan jarum jam atau menuju ke kanan. Kemudian saat switchnya ini terbuka, ini motor DC akan mati seperti itu. Kemudian dalam sumber tegangan bernilai 0 maupun switch ini tertutup ataupun terbuka, maka motor DC tidak akan bergerak karena sumber tegangannya adalah bernilai 0. Karena hal ini dikarenakan tidak adanya arus yang mengalir dan sehingga menyebabkan motor DC ini tidak akan berjalan. Kemudian apabila sumber tegangan ini bernilai negatif, maka motor DC ini akan bergerak berlawanan ketika saat sumber tegangan ini bernilai positif. Kemudian untuk saklarnya sendiri atau switchnya memiliki fungsi yang sama ketika kondisinya terbuka dan tertutup. Nah, ketika switch ini tertutup, maka akan bergerak. Namun ketika terbuka, motor DC-nya akan mati. Dalam tabel percobaan ini kami juga dapat menyimpulkan bahwa apabila kecepatan motor dengan tegangan yang bergerak ini akan sebanding, sehingga semakin tinggi sumber tegangan,
maka pergerakan dari motor DC ini akan semakin cepat. Baik itu dalam keadaan sumber tegangannya positif ataupun negatif, itu tetap berpengaruh, namun perbedaan ini hanya ada pada arah perputarannya, yaitu ketika sumber tegangan ini bernilai positif maka akan bergerak ke kanan atau searah dengan jarum jam. Kemudian untuk sumber tegangan yang bernilai negatif ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam atau berputar ke arah kiri. Selanjutnya di sini merupakan rangkaian nomor 2 dari rangkaian dasar motor listrik. Pada rangkaian nomor 2 ini ditambahkan transistor untuk ditambahkan transistor dengan menggunakan baterai 12 volt. Ketika ini dinyalakan dengan konfigurasi potensiometernya yang pertama itu 20% atau 20% dari 10.000 ohm atau sekitar 2.000 ohm, maka terlihat pada tabel nilai RPM-nya sebesar 11,1 dengan arah putaran motornya ini terlihat bahwa searah dengan jarum jam. Kemudian ketika konfigurasi potensiometer ini diberikan sebesar 40% atau sekitar 4.000 ohm, maka motor akan terlihat putarannya lebih cepat dari yang 20%, namun arah putarannya juga masih searah dengan jarum jam dan nilai RPM-nya naik jika dilihat pada tabel percobaan berkisar 25, nilainya 25. Setelah itu ketika dinaikkan 60%, nilainya terlihat bahwa arah putaran motor akan semakin cepat dengan nilai RPM-nya juga akan semakin meningkat, semakin tinggi nilainya. Dan ketika nilai potensiometernya itu sebesar 80%, putaran motor akan terlihat semakin cepat dan nilai RPM yang dihasilkan juga semakin besar, yaitu bisa dilihat 8.000 ohm itu sekitar 84,9. Dan ketika nilai potensiometer itu 100% atau sekitar 10.000 ohm, maka putaran motor akan menjadi maksimal pada rangkaian ini dengan kecepatan yang maksimal dan nilai RPM-nya juga akan semakin cepat, yaitu dilihat pada tabel 486. Kemudian ketika rangkaian ini diganti sumber tegangannya, besaran sumber tegangannya menjadi 6 volt. Untuk rangkaian yang potensiometernya sebesar 20%, dapat dilihat bahwa nilai RPM-nya itu di tabel sebesar 10,5 dengan searah jarum jam. Berarti kita dapat kesimpulan sementara bahwa walaupun nilai ininya diganti, nilai sumber tegangan diganti, arah putaran motor tetap sama. Kemudian ketika dinaikkan sebesar 40% atau sekitar 4.000 ohm, putaran akan semakin cepat dibandingkan dengan nilai pada 2.000 ohm dengan nilai RPM-nya itu sebesar 23,6. Setelah itu, ketika dinaikkan kembali nilai potensiometernya sebesar 60% atau sekitar 6.000 ohm, terlihat putaran semakin cepat dengan arah putarannya searah jarum jam dan nilainya itu 39,7. Kemudian dinaikkan lagi sebesar nilainya 80% atau sekitar 8.000 ohm.
putaran pada motor semakin cepat dan nilai RPM yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Dengan nilainya itu 80,3. Dan ketika nilai potensiometernya itu sebesar 100%, terlihat bahwa putaran akan menjadi maksimal pada rangkaian ini dengan nilainya 241 ohm. Mungkin bisa diambil kesimpulan dari rangkaian ini bahwa nilai tegangan akan mempengaruhi, terutama untuk yang ketika nilai potensiometernya itu semakin tinggi, karena terdapat sangat jauh ketika nilai potensiometer 100%, nilai 486 RPM-nya. Kemudian ketika yang 6 volt, ketika 100% nilai RPM itu sebesar 241. Namun walau ketika masih rendah potensiometernya tidak begitu berpengaruh seperti pada nilai potensiometernya ketika 20% di 12 volt sebesar 11,1 dan 20% di 6 volt sebesar 10,5, yang mana hanya selisih 0,6 volt 0,6 saja nilai RPM-nya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.